Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Widianti dari kelas PGSD 2021B Universitas Riau dengan dosen pengampu mata kuliah IPA Biologi yaitu Bapak Mahmud Alpusari SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama, tumbuhan tingkat rendah merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana. Tanaman tingkat rendah termasuk Schizophyta atau tumbuhan belah, Ptalophyta atau tumbuhan talus, Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan Pteridophyta tumbuhan paku. Dan yang saya akan bahas adalah mengenai tumbuhan lumut. Lumut merupakan peralihan dari tumbuhan bertalus, Ptalophyta, dan tumbuhan berkormus atau Cormophyta. Disebut sebagai tumbuhan peralihan karena tumbuhan lumut bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas. Yang saya akan bahas lebih lanjut yaitu mengenai lumut hati dan lumut daun. Yang pertama, lumut hati. Lumut hati ini memiliki struktur akar, batang, dan daun sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Ptalophyta ke Cormophyta. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab, di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut hati dahulunya masuk dalam salah satu anggota Bryophyta atau Govinet 2000, yaitu pada divisi Bryophyta. Akan tetapi, untuk sekarang ini lebih disepakati nama divisi Marsantiophyta karena Hepaticophyta sering terjadi keracunan dengan dan sering disalah tuliskan dengan kata Hepatophyta. Kebanyakan lumut hati atau liverwort berukuran kecil, lebarnya berkisaran 2-20 mm dengan tinggi tanaman kurang dari 10 cm. Untuk lebih jelasnya, saya mempunyai contoh lumut hati itu sendiri yang saya temukan di dekat pekarangan rumah saya, yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan gambar untuk di zoomnya seperti ini. Ciri-ciri Hepaticophyta. Yang pertama, memiliki tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukan. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan daun. Yang ketiga, memiliki dua cara untuk reproduksi, yaitu dengan aseksual maupun seksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Umumnya, dapat tumbuh menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Selanjutnya, manfaat dari Hepaticophyta. Yang pertama, sebagai obat terapi atau refleksi. Terpenoid dalam lumut hati atau Hepaticophyta ini tidak hanya sedikit kadarnya, tetapi juga memiliki perantaian 3 dari senyawa ini yang menghasilkan terpenoid yang memiliki aktivitas antimikrobat terbaik. Steroid pada lumut hati ini membantu dalam membunuh kuman dan bakteri. Lumut hati ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan luka karena bisa menghambat mikrobat dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, sebagai bahan antiseptik. Lumut hati atau Hepaticophyta yang mengandung ekstrak zat kloran yang mampu membunuh bakteri dalam waktu singkat. Hepaticophyta hanya perlu dioleskan pada luka atau goresan, luka bakar untuk menetralisir bakteri pada luka tersebut. Caranya pun
sangat mudah. Hanya dengan mencuci lumut hati tersebut, lalu remas, setelah itu tempelkan pada luka. Senyawa yang ada pada Hepaticopita ini tidak akan membuat luka menjadi pedih ataupun sampai bernanah mengeluarkan darah, tapi akan kering dan akan cepat sembuh. Yang ketiga, mengobati penyakit hepatitis C. Penyakit hepatitis C merupakan penyakit hepatitis yang masih tergolong ringan yang mengakibatkan kelelahan berkepanjangan bagi penderitanya. Hepaticopita mengandung Marsantia polymorpha yang merupakan antivirus yang dapat menangkal virus pada hati. Kemudian mengobati penyakit jantung. Tidak hanya dapat mengobati hati seperti hepatitis C, Hepaticopita juga dapat menyembuhkan atau mengobati penyakit jantung yang lemah. Lumut hati mengandung senyawa kreatineuron pilicinium yang bisa menetralisir angin dalam pembuluh darah menuju jantung. Hanya dengan meminum secara rutin lumut hati yang sudah direbus dan dijemur terlebih dahulu dapat untuk menyembuhkannya. Dan lumut hati ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan rambut. Kita bisa menggunakan lumut hati atau Hepaticopita ini hanya dengan menempelkan ke kulit kepala dengan lumut hati yang sudah dicuci dan juga diremas. Yang selanjutnya adalah metagenesis pada Hepaticopita. Metagenesis yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit atau 2N dan generasi gametofit atau N. Di dalam protonema terdapat kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut atau tumbuhan gametofit. Metagenesis pada Hepaticopita berbeda dengan metagenesis lumut paku. Pada metagenesis Hepaticopita ini, fase dominannya adalah pada gametofitnya, dan sporofit juga sangat tergantung pada gametofit. Hal yang unik dari siklus hidup lumut atau metagenesis Hepaticopita adalah sel-sel yang terdapat pada tubuhnya itu yang dominan kan gametofit, merupakan haploid. Sangatlah berbeda dengan manusia. Tumbuhan lain juga metagenesis tumbuhan paku. Keunikan lain dari metagenesis lumut hati dan kebanyakan lumut adalah fase sporofitnya sangatlah singkat dan bahkan setelah melepaskan spora tidak lama kemudian akan mati atau layu. Marsantia polymorpha adalah jenis lumut hati yang dioecious yang artinya jantan dan betina terdapat pada tumbuhan yang berbeda, sehingga dibutuhkan agar sperma yang ada berpindah ke tumbuhan lumut hati betina agar berbentuk zigot. Nanti gambarnya saya akan lampirkan di sini. Pada gambar ini kita melihat bahwa dibutuhkan dua tumbuhan lumut hati Marsantia polymorpha, yang satunya memiliki antheridium atau penghasil sperma dan archegonium penghasil telur pada tumbuhan lumut hati yang satunya. Tidak semua anggota lumut hati Hepaticopita atau Marsantiopita merupakan dioecious, ada juga yang monoecious. Terdapat dua talus gametofit yaitu jantan dan betina. Satu memiliki anteriodofor dan satu lagi memiliki archegoniofor seperti pada gambar ini. Anterdiofor adalah organ yang terdapat antheridium antara penghasil sperma pada lumut hati, sedangkan archegoniofor adalah organ yang terdapat archegonium di dalamnya. Ini kita bisa melihat elater. Apa sih elater itu? Elater adalah sel memanjang berbentuk spiral yang dihasilkan dalam kapsul tempat sporofit, menghasilkan sel-sel spora yang diploid. Elater ini juga berfungsi dalam mendorong kapsul tempat spora dihasilkan dan ikut terlempar keluar ketika sel-sel spora tersebar.
Metagenesis lumut hati, Hepaticophyta marsantia polymorpha. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan lebih rinci beberapa langkah metagenesis lumut hati marsantia polymorpha berdasarkan gambar yang tadi ya. Yang pertama, karena pada lumut hati dan lumut pada umumnya lebih dominan fase gametofitnya, kita mulai prosesnya pada fase gametofit yang haploid. Yang kedua, spora yang bergerminasi berkembang dan tumbuh menjadi protonema lumut hati, atau protonema adalah istilah untuk gametofit betina ya. Yang ketiga, protonema pada lumut hati marsantia polymorpha ada dua jenis, yaitu protonema betina dan protonema jantan. Yang keempat, kemudian protonema menjadi dewasa, menjadi gametofit jantan dan gametofit betina. Selanjutnya, gametofit betina akan membentuk archegoniophore, tempat di mana archegonium berada. Archegoniophore ini memiliki bentuk yang seperti talus atau seperti kuncup pada lumut hati marsantia polymorpha. Begitu pula dengan gametofit jantan juga akan membentuk anteriodophore, tempat anteridium penghasil sperma berada. Selanjutnya, gametofit jantan menggunakan anteridium menghasilkan sperma dengan cara mitosis sehingga dihasilkan sperma yang haploid. Begitu pula dengan gametofit betina menggunakan archegonium akan menghasilkan sel telur dan ovum yang akan berdiam dalam kapsul archegonium. Selanjutnya, sperma akan berpindah ke dalam archegonium untuk menumbuhi ovum atau fertilasi. Mekanisme yang dilakukan oleh arteridium dalam memindahkan sperma ke archegonium yang berada pada gametofit betina adalah dengan menembakkan air berisikan sperma ke udara sehingga akan dapat mendekati gametofit betina tempat archegonium berada. Itu menurut penelitian orang Jepang. Kemudian sperma lumut hati sendiri memiliki dua flagella yang membantunya untuk berenang ke dalam archegonium untuk membuahi ovum. Pada akhirnya, sperma lumut hati membuahi ovum dan membentuk zigot yang merupakan diploid karena fusi dari sperma yang haploid dan ovum yang haploid juga. Zigot dalam archegonium akan berkembang menjadi embrio dan tumbuh membentuk struktur dengan 3 daerah, yaitu kaki atau foot sebagai tempat melekatnya sporofit dan gametofit, kapsul elips tempat menghasilkan sel-sel induk spora dan elater, dan terakhir serta sebagai daerah titik pertemuan antara foot dan kapsul tersebut. Sel induk spora dalam kapsul spora tersebut akan membelah secara meiosis menghasilkan spora-spora yang memiliki kromosom atau haploid. Jadi, sel-sel induk spora itu adalah diploid, kemudian mengalami meiosis menjadi tetrad dan kemudian meiosis 2 mengalami pembentukan 4 sel spora yang haploid. Terakhir, spora-spora tersebut akan tersembur keluar dengan sel elater yang kemudian akan memulai siklusnya kembali membentuk organisme baru. Jangan salah sangka bahwa ini adalah proses hidup kembali ya. Spora tersebut akan membentuk protonema lumut hati marsantia polymorpha yang baru. Yang kedua yaitu lumut daun atau bryophyta. Lumut daun ini juga disebut dengan lumut sejati atau lumut bryophyta. Juga nama lainnya yaitu musci, adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, rhizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut yang banyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies.
Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhan tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Contoh spesies lumut daun yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. Menutup paling tidak 30% permukaan daratan di bumi dengan kerapatan tinggi. Terdapat di kutub utara. Gambut pada lapisan tanah. Gambut yang tebal dapat mengikat senyawa karbon organik, dan mekanisme ini sangat penting untuk menstabilkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi sehingga mengurangi dampak efek rumah kaca. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, diantaranya ialah: yang pertama, kolumera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua, seta atau batang, dan yang ketiga, apofisis, yaitu dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. Yang keempat, vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding arsegonium. Yang kelima, kaliptra atau kap, yaitu dapat berasal dari sebuah dinding arsegonium atas menjadi kap kotak spora. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari lumut daun ini. Contoh nyatanya adalah seperti ini. Lumut daun ini saya temukan pada pekarangan dekat rumah saya, karena rumah saya dekat dengan tumbuhan-tumbuhan sawit. Jadi banyak ditemui lumut-lumut seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri Bryophyta. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang maupun akar. Maksudnya akar yang sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari, seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok dan sumur yang sudah tua. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air, seperti Sphagnum. Dan tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa atau multiseluler. Tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi. Daya kapilaritas dan dengan aliran sitoplasma. Kemudian dinding sel terdiri atas selulosa mengalami metagenesis, merupakan peralihan antara Talophyta dan Chormophyta. Kemudian permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Lalu akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut benang-benang. Akar ini juga berfungsi untuk menempelkan lumut. Lalu zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Batang dan daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu yang pertama berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm. Yang kedua, selapis sel kulit yang berbeda diantaranya membentuk rhizoid epidermis. Rhizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral. Yang ketiga, lapisan kulit dalam tersusun atas
Korteks, silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan floem. Yang keempat, silinder pusat, terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut air dan garam mineral. Yang kelima, pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang. Yang keenam, susunan gametangiumnya atau archegonium ataupun antheridium yang khas sering dijumpai pada tumbuhan paku, terutama archegoniumnya. Archegonium adalah gamet betina yang berbentuk seperti botol dan mengandung sel ovum. Sedangkan Antheridium adalah gamet jantan yang berbentuk bulat dan mengandung sel spermatozoid. Yang ketujuh, daunnya setebal satu lapis sel kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis. Sel-sel daun kecil mengandung kloroplas yang tersusun seperti jaring dan berbentuk sempit dan memanjang. Kemudian sporofit atau sporogonium terdiri atas yang pertama seta atau tangki, yang kedua vaginula yaitu kaki yang diselubungi dinding archegonium, yang ketiga apofisis yaitu ujung seta atau tangki yang melebar merupakan peralihan antara seta dan kotak spora, yang keempat kaliptra atau tudung yaitu berasal dari dinding archegonium atas dan akan menjadi kudung kotak spora. Yang kelima, kolumella adalah jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora. Yang keenam, sistem reproduksi bersifat metagenesis, yaitu reproduksi silih berganti antara seksual atau gametofit dan aseksual sporofit. Reproduksi seksual membentuk gamet jantan dan betina dalam gametofit, sedangkan reproduksi aseksual dengan spora haploid terbentuk di dalam sporoid. Manfaat lumut daun. Yang pertama, obat mata. Mata adalah salah satu organ penting bagi tubuh kita sebab melalui indera penglihatan ini semua informasi dapat diperoleh dengan mudah untuk selanjutnya diproses oleh otak dan tubuh. Namun, organ penglihatan ini rentan mengalami gangguan kesehatan apabila tidak dijaga dengan baik. Gangguan terhadap kesehatan mata tersebut dapat diatasi dengan mengambil manfaat dari tumbuhan Bryophyta ini. Lumut memiliki sifat antioksidan yang sering digunakan oleh dunia medis untuk mengobati beberapa penyakit mata. Lalu yang kedua, sebagai obat kulit. Daerah tropis yang lembab, cenderung panas dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai penyakit kulit, baik jenis penyakit kulit yang menular yang wajib diwaspadai gejalanya. Negara tropis juga beruntung sebab lumut dapat tumbuh subur di berbagai area sepanjang musim hujan. Pengobatan terhadap penyakit kulit dengan mengambil manfaat tumbuhan lumut daun ini pertama kali dilakukan oleh Cina. Masyarakat Cina menggunakan lumut sebagai obat tradisional yang ditambahkan guna mengatasi penyakit kulit. Lalu obat hepatitis, mungkin obat hepatitis ini yang bisa digunakan hanya lumut, hati, atau Hepaticophyta yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian lumut ini juga bermanfaat sebagai antiseptik. Manfaat tumbuhan lumut yang satu ini mungkin jarang diketahui oleh orang banyak, namun saya akan menjelaskan. Kandungan antibiotik pada tumbuhan lumut diklaim dan dapat dijadikan antiseptik yang ampuh guna menangkal berbagai kuman dan bakteri. Zat antiseptik ini sering dijumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan dan juga obat kumur yang berfungsi sebagai pembersih mulut. Untuk dapat membuat antiseptik, lumut yang digunakan adalah Frullania tamaricis. Yang keempat, obat pneumonia. Pneumonia adalah salah satu gangguan sistem pernapasan yang dapat menyerang seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Tidak hanya dapat digunakan sebagai antiseptik, obat kulit, dan obat mata, manfaat tumbuhan ini juga dapat dirasakan oleh penderita pneumonia.
Kandungan yang terdapat pada lumut diklaim dapat mengurangi gejala-gejala yang dapat terjadi pada seseorang yang menderita pneumonia. Umumnya, gejala pneumonia dapat dikatakan hampir mirip dengan flu biasa, yaitu batuk, bersin, demam, gejala sinusitis, hingga sesak napas. Lalu selanjutnya, lumut juga bermanfaat sebagai obat luka. Pertama kali digunakan oleh masyarakat Cina. Tidak hanya luka biasa, masyarakat Cina juga sering mendapati penyembuhan luka bakar dan dengan menggunakan lumut. Kini, dunia medis mengolah tumbuhan lumut dengan cara yang steril sehingga dapat digunakan sebagai obat luka biasa hingga luka bakar. Kemudian mengurangi resiko kanker. Pola hidup yang tidak sehat diklaim sebagai penyebab utama dari munculnya sel kanker. Kandungan antibiotik yang dapat dijadikan bahan baku obat maupun antiseptik pada tumbuhan lumut ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kanker yang dapat mengancam kesehatan jiwa, bahkan sampai resiko terberatnya yaitu kematian. Resiko pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh diklaim dapat ditekan dengan konsumsi obat yang memiliki kandungan antibakteri sebab pada tumbuhan lumut. Kemudian obat anti jamur. Manfaat tumbuhan lumut yang berikutnya yaitu dapat digunakan sebagai obat anti jamur. Biasanya jamur dapat dengan mudah menyerang kulit kita, benda di sekitar rumah yang memiliki tingkat kelembapan cukup tinggi. Untuk mengatasinya, para ilmuwan telah menciptakan obat-obat guna mengatasi jamur yang dapat menempel pada tubuh maupun benda dengan menambahkan kandungan tertentu pada lumut tersebut. Selanjutnya, mengurangi resiko penyakit jantung. Penyakit jantung diklaim sebagai penyebab kematian yang cukup tinggi di Indonesia. Untuk menghindari dan mengurangi resiko penyakit jantung ini, kita dapat mengambil manfaat dari tumbuhan lumut dari jenis Kratoneuron. Lumut jenis ini biasanya ditemukan pada obat-obatan yang dapat menormalkan detak jantung. Selain dengan mengkonsumsi obat yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung, tentu pola hidup sehat juga perlu untuk diterapkan. Metagenesis pada lumut daun. Sama halnya dengan pada lumut hati, metagenesis lumut daun ini berlangsung antara fase gametofit haploid dan fase sporoid. Di fase gametofit, tumbuhan lumut dominan dan mempunyai masa hidup yang panjang dibandingkan dengan lumut di fase sporofit. Tumbuhan lumut dalam fase gametofit terbentuk protonema, sedangkan pada fase sporofit terbentuk sporogonium. Metagenesis lumut dimulai dengan spora yang berkecambah saat jatuh di tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuh menjadi protonema. Ada beberapa protonema yang sukses tumbuh besar, namun ada juga yang gagal tumbuh karena beberapa faktor. Di fase protonema, lumut muda terdapat kuncup yang tumbuh berkembang hingga menjadi tumbuhan gametofit atau lumut dewasa. Di fase gametofit akan terbentuk alat kelamin jantan yang akan menghasilkan spermatozoid dan alat kelamin betina archegonium yang akan menghasilkan ovum. Pembuahan ovum oleh spermatozoid nantinya akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium. Selanjutnya sporofit akan membentuk sporogonium yang memiliki sperma. Spora ini adalah yang akan terkumpul dalam sporangium. Jika spora jatuh di daerah yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora nantinya akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Mungkin itu saja dari tumbuhan tingkat rendah, lumut daun dan lumut hati yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.